teknologi. Karena sekarang kita sudah memasuki revolusi industri 4.0. Jadi semua harus dituntut untuk bisa dan mampu untuk berteknologi seperti itu. Dan tak terkecuali dalam bisnis itu sendiri. Mungkin bisa di next slide-nya. Nah, bisnis dia kan bergantung sama teknologi kan, dan menggunakan platform untuk bertransaksi dengan para pembeli dan penjual. Nah, di bisnis sendiri ternyata secara general itu ada dua platform. Ya, yang pertama itu adalah platform e-commerce yang sudah kita ketahui kan, seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, Zalora, Tokopedia, dan lain sebagainya. Buka slide-nya gimana, Cit? Bisa geser ke sebelah kiri ya, teman-teman, slide-nya. Bisa geser ke sebelah kiri kalau menggunakan HP. Ya. Dan di situ ada e-commerce itu seperti Shopee, Bukalapak, Lazada, dan lain sebagainya. Dan juga kita menggunakan sosial media itu untuk mempromosikan produk kita, untuk bertransaksi antara pelaku bisnis dan konsumen. Nah, 3 sosial media utama yang sering digunakan oleh pelaku bisnis itu adalah Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Nah, ternyata nih teman-teman ya, di kedua platform ini dia memiliki kesamaan. Kesamaannya apa? Jadi kesamaannya itu mereka sama-sama menjual visual dari produk itu. Jadi mereka tidak menjual produk secara nyata gitu loh. Mereka menjual produk secara virtual melalui sebuah foto. Nah, ini ternyata kesamaannya di sini. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan, bisa di next, dapat kita simpulkan bahwa foto produk atau foto produk makanan itu merupakan key of business. Bang Didin bisa di next. Nah, jadi food photography atau produk fotografi itu adalah kunci dari sebuah bisnis at this time. Jadi pada era sekarang yang semuanya serba teknologi, foto produk itu adalah satu-satunya kekuatan utama atau modal utama kita pelaku bisnis untuk memasarkan produk kita, untuk meningkatkan branding kita terhadap konsumen ataupun masyarakat. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai produk fotografi yang seperti apa atau makanan yang difoto, potret makanan yang seperti apa yang menarik konsumen dan bisa meningkatkan rate engagement produk itu sendiri. Itu kriterianya seperti apa dan apa saja hal yang harus diperhatikan untuk menghasilkan potret dari produk fotografi yang menarik bagi konsumen. Bisa di next. Bang Didin bisa di next. Nah, sebelum kita berlanjut lebih jauh lagi mengenai elemen-elemen apa saja yang harusnya diperhatikan, kita ulas dulu nih sebenarnya pengertian dari produk fotografi atau fotografi produk itu seperti apa sih gitu loh. Jadi secara simpelnya nih, produk fotografi itu merupakan potret dari output produk yang dihasilkan oleh pelaku bisnis. Jadi itu adalah bentuk visual produk yang dihasilkan oleh pelaku bisnis. Nah, ternyata untuk menghasilkan foto produk yang menarik itu harus memiliki 3 elemen penting. Yang pertama adalah menampilkan produk secara detail. Nah, menampilkan produk secara detail itu artinya kita sebagai pelaku bisnis sekaligus yang memotret makanannya itu, ya kan? Itu harus memotret makanannya itu harus terlihat bentuknya
warnanya seperti apa dan teksturnya itu seperti apa. Makanya kalau dalam foto produk itu ada yang dinamakan flat lace. Jadi motret produknya itu dari atas dan dari depan. Jadi kalau dari depan dia bakalan kelihatan bentuk tekstur warnanya itu seperti apa. Begitupun juga kalau misalnya dari atas ya. Jadi benar-benar detail gitu. Karena apa? Kalau misalnya dia bisa menampilkan produk secara detail, maka itu akan memberikan kepastian kepada konsumen. Oh ternyata produknya itu bentuknya seperti ini, teksturnya seperti ini. Itu membentuk perspektif bagi konsumen, membentuk bayangan produknya itu seperti apa secara pasti. Seperti itu. Dan di sini secara detail itu kualitas gambarnya itu kalau bisa tidak pecah ya. HD minimal. Ataupun menurut saya menggunakan handphone saja itu sudah cukup. Asalkan didukung oleh plating ataupun properties yang mendukung. Seperti itu, teman-teman. Terus yang kedua adalah memiliki nilai estetika. Nah, memiliki nilai estetika itu bisa kita lihat di produk ini ya. Di produk ini itu dicontoh itu penataan, dari segi penataan, dari segi pemilihan warna itu menonjolkan visual yang indah sehingga dapat menarik minat konsumen atau menggugah selera konsumen untuk membeli produk tersebut. Karena kan kita fokusnya nih jualan kan, jualan produk makanan. Jadi gimana caranya makanan itu bisa terlihat indah, menarik, menawan, dan menggugah selera kita untuk memakan dan membelinya. Seperti itu. Makanya perlu ada elemen nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya, bagaimana propertinya, bagaimana platingnya, penataannya, itu akan saya jelaskan lebih detailnya di slide selanjutnya. Mungkin dari teman-teman nih ada yang ditanyakan dari beberapa ulasannya, bisa ditanyakan di kolom chat ya. Nah, nanti jadi pertanyaannya itu bisa di tengah-tengah, jadi lewat kolom chat, ataupun nanti di akhir juga kita membuka sesi tanya jawab gitu. Ya teman-teman, bisa di next. Next. Nah, selanjutnya adalah ini mungkin teman-teman yang tertarik dalam bidang fotografi ataupun yang belajar mengenai bagaimana sih cara memotret produk yang benar, atau para pelaku bisnis nih teman-teman yang punya bisnis all shop ataupun bisnis makanan. Mungkin ini bisa dicatat ya teman-teman, karena ini penting banget. Ini beberapa ilmu yang saya dapatkan dari beberapa pengalaman saya juga, dan saya juga menambahkan dari beberapa research juga. Jadi mungkin bisa dicatat juga apa aja elemen-elemen penting yang perlu diperhatikan dalam memotret produk makanan sehingga dapat menarik konsumen. Seperti itu. Jadi saya di sini punya 6 elemen ya teman-teman. Yang pertama adalah konsep foto. Yang kedua adalah setting up tools atau kita menyiapkan alat yang dibutuhkan untuk foto. Dan yang ketiga adalah plating dan properties. Ini sengaja saya bedakan karena nanti unsurnya itu berbeda. Terus selanjutnya adalah lighting. Lighting itu adalah pencahayaan, bagaimana pencahayaan yang bagus sehingga menghasilkan output yang bagus pula. Dan yang kelima adalah angle atau sudut pengambilan gambar, itu seharusnya dari mana saja, nanti akan saya jelaskan juga. Dan yang terakhir adalah editing. Nah, editing menggunakan aplikasi apa saja, dan tone warna yang sebaiknya digunakan untuk food photography itu yang seperti apa sih? Gitu. Nanti akan saya jelaskan. Gitu. Bisa di next. Nah, yang pertama adalah konsep foto. Nah, bisa dibilang ya teman-teman, konsep foto ini merupakan ibu dari 5 elemen di bawahnya. Jadi 5 elemen yang ada di bawahnya tadi
itu bersumber dari konsep foto itu. Kenapa? Karena di konsep foto itu kita itu memancing ide-ide yang ada di dalam otak kita itu untuk menghasilkan gambar, apa ya, menghasilkan gambar dan bagaimana penataannya nanti, terus bagaimana editingnya itu benar-benar dipikirin waktu kita itu mengelis apa saja yang dibutuhkan saat kita menyusun konsep foto itu gitu. Jadi gini teman-teman, biasanya nih ya, saya sebelum hari H, sebelum hari H pemotretan, biasanya 1 sampai 2 minggu itu saya luangkan untuk menyusun konsep foto. Memang selama itu, gitu loh teman-teman. 1 hari, 2 hari itu menurut saya tidak cukup. Karena apa? Karena konsep foto itu memicu ide-ide kita gitu. Kita harus mencari referensi sebanyak mungkin dan secukup mungkin untuk menghasilkan output yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, biasanya nih teman-teman kalau misalnya mencari referensi itu biasa dari Instagram atau Pinterest. Nah, saya prefer di Pinterest biasanya karena kualitasnya HD dia. Dan kualitasnya udah HD, terus dia juga mengikuti tren pada saat ini. Nah, tipsnya untuk mencari di Pinterest biasanya dengan keyword berbahasa Inggris. Itu akan lebih memudahkan kita dan lebih banyak pilihannya. Misal nih, kalian punya foto produk makanan mie misalnya. Kalian cari aja di Pinterest, kalian bisa download di Play Store. Terus kalau udah kalian download, terus kalian search di keywordnya itu misalnya noodle playlist fotografi atau noodle fotografi food, like that. Ya seperti itu. Jadi nanti akan muncul gitu di Pinterest gitu. Beberapa pilihannya seperti itu teman-teman. Terus biasanya setelah saya mencari referensi sebanyak mungkin, biasanya saya mengelompokkan atau mengklasifikasikan atau membuat mood board. Jadi mood board itu sejenis kayak mengklasifikasikan referensi itu menjadi satu folder sehingga memudahkan kita untuk pas hari H untuk melihat foldernya waktu kita ngeblend tuh lebih gampang gitu loh, lebih gampang. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa juga kalau misalnya bikin mood board itu kita juga harus mengenali produknya, kita itu seperti apa, tekstur, warnanya itu seperti apa, dan cari referensi-referensi yang berkaitan dengan produk kita, seperti itu teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah kita mensinkronkan antara kreativitas kita dan referensi kita. Pasti nyantol kok, pasti ada ide-ide yang di luar dugaan ketika kita melihat referensi-referensi yang sudah terkumpul. Seperti itu, teman-teman. Terus langkah selanjutnya ketika membuat konsep foto itu biasanya saya menyusun daftar apa saja nih yang dibutuhkan ketika saya mau motret, misalnya menyusun propertinya seperti apa, nanti penataan propertinya seperti apa, terus toppingnya dari makanan itu seperti apa, lightingnya itu seperti apa, semuanya dipikirin dalam konsep foto ini dan dicatat. Jangan lupa untuk dicatat gitu, teman-teman. Nah, udah saya pikir yang itu cukup. Dan di sini saya menyiapkan 3 referensi utama untuk foto produk yang harus kalian miliki sebagai pelaku bisnis. Gitu. Jadi referensi yang pertama itu adalah foto produk yang stand alone. Jadi maksudnya stand alone itu apa? Foto produk yang dia berdiri sendiri, fokus di produknya tanpa ada properti pendukung. Jadi hanya ada background yang sama antara background yang bawah dengan background yang samping. Gitu teman-teman. Jadi ini penting banget ketika kita jualan di e-commerce ataupun Instagram untuk mengisi feed atau untuk menjual di Facebook juga bisa, itu harus ada produk yang stand alone, yang berdiri sendiri. Bagaimana packagingnya, bagaimana tampilan produknya itu ketika dia itu tanpa properti. Ini tuh penting banget teman-teman. Karena ini juga salah satu hal yang membentuk perspektif konsumen mengenai bentuk dari produk yang kita jual itu seperti apa. Nah, bisa next.
Mungkin teman-teman nih kalau misalnya kecepatan bilang ya, atau mungkin ada pertanyaan atau bingung, itu silakan ditanyakan. Terus yang kedua adalah, nah ini referensi yang kedua yang perlu kalian cari itu adalah referensi foto produk makanan itu with properties. Jadi gunanya apa untuk referensi apa untuk produk dengan menggunakan properti itu fungsinya untuk apa? Untuk menggugah atau menimbulkan gairah konsumen untuk membeli. Karena apa? Ketika kita menggunakan properti atau topping pendukung, maka di situ konsumen udah bisa ngebayangin tuh gimana gimana produk kita itu menarik gitu dari cara penyajian. Biasanya kan kalau misalnya kita menggunakan properties itu kan biasanya kita menata ulang produk makanannya kita, gimana cara penyajiannya, terus topping yang baik itu yang enak itu seperti apa, mulai dari properti yang relate dengan produknya itu seperti apa. Jadi ini tuh dapat menarik konsumen untuk membeli produk kita sebenarnya. Ini kuncinya tuh ada di with properties ini. Jadi kalian harus menggunakan properti. Nah, propertinya yang sebaiknya itu yang ada di lingkungan kalian aja. Misal nih propertinya ya, misalnya mie ya. Misalnya mie atau keripik lah gitu. Nah, gunakan properti yang menjadi alat atau bahan pembuatan produk makanan tersebut gitu. Misalnya roti kan. Di contoh ini misalnya roti. Nah, alat dan bahannya kan biasanya ada mixer tuh. Nah, itu bisa digunain untuk properti ataupun menggunakan kain misalnya ini ada kain kayak yang biasanya di dapur itu loh, geng. Terus ada background juga, background nanti akan saya bahas secara detail mengenai background dan propertinya seperti apa. Terus misal menggunakan tepung. Jadi teman-teman saya pernah membaca suatu website fotografi gitu. Kalau misalnya kita mau fokus pada food photography itu untuk menarik konsumen, untuk menarik si penglihat, itu sisipkan cerita teman-teman di fotonya itu. Nah, salah satu penyisipan cerita yang bisa kita sisipkan di dalamnya itu dengan properti ini. Jadi misalnya kita roti kan, misalnya contohnya produk itu roti. Nah, kita sisipkan cerita di situ. Misalnya ceritanya roti itu habis dipanggang, setelah dipanggang. Jadi properti yang disiapkan tuh mungkin ada oven yang kelihatan separuh, oven seperti microwave gitu, kelihatan separuh, terus ada grid pemanggangan, kayak grid pemanggangan yang kotak-kotak gitu loh. Terus mungkin ada gulungan roti juga, mungkin ada sendok sama garpu juga gitu, terus nanti ditata. Nah, berdasarkan referensi dan kreativitas kita, terus nanti ada tepung yang sengaja ditabur-taburkan gitu secara acak, secara nggak beraturan, seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menambah nilai atau menambah value dari visual produk kita. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin bisa di next. 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 Nah, yang terakhir adalah referensi yang ketiga itu foto produk in your hand. Nah, maksudnya in your hand itu apa? Nah, ini setelah saya beberapa kali research tentang foto produk, itu penting banget penjual itu untuk menyertakan foto produk dengan yang digenggam oleh tangan. Jadi foto produk apapun, entah itu minuman atau makanan, itu digenggam oleh tangan. Itu untuk apa? Untuk membentuk perspektif dari konsumen berapa sih ukuran yang sebenarnya produk itu apabila kita pegang. Jadi kesannya memberikan kepastian gitu loh teman-teman.
seberapa ukurannya, seberapa besarnya. Jadi pas nanti konsumen membeli itu tidak ada kekecewaan, kok ternyata kecil ya, kok ternyata lebih besar ya daripada di foto gitu. Jadi harus ada pembandingnya. Nah, pembandingnya itu bisa menggunakan tangan kita sendiri gitu. Kita memegangnya. Nah, itu penting banget ternyata teman-teman. Dan ini adalah referensi yang paling simpel teman-teman. Karena ketika kita memegang produk itu, kita nggak perlu background yang aneh-aneh, cukup background tembok polos ataupun tembok yang biasanya di depan atau di samping rumah yang ada shadow-nya atau yang ada bayangannya, itu memberikan nilai estetika tersendiri bagi foto produk. Jadi cukup foto produk ini menggunakan apa ya, barang-barang yang di sekitar kita gitu. Tidak usah ngoyo tapi menghasilkan output yang maksimal gitu teman-teman. Ini penting banget gitu. Nah, next. Kak, tanya dong, tolong jelasin tentang lighting di foto produk, mulai dari pengaruh lighting dan lighting apa aja yang dibutuhkan untuk membuat foto produk. Nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan ya, Kak. Oke, selanjutnya, next. Izin next. Nah, yang kedua adalah setting up tools atau peralatan apa aja sih yang sebenarnya kita siapkan. Di sini sebenarnya cuma membutuhkan 3 alat saja. Kalau saya pribadi itu menggunakan 3 alat saja. Kamera itu wajib, nggak harus kamera DSLR, nggak harus kamera mirrorless, kamera handphone yang kalian gunakan itu juga bisa dan mampu menghasilkan foto produk yang maksimal. Sudah saya buktikan gitu. Dan tripod ini sebenarnya sunnah ya teman-teman, sunnah nggak harus sih, karena kita bisa menggunakan penyangga yang ada di sekitar kita, entah itu meja ataupun apa gitu yang bisa lah pokoknya. Nggak harus ada kalau emang bener-bener nggak ada. Tapi kalau misalnya nggak ada tapi bisa minjem, ya nggak apa-apa, minjem aja gitu. Terus terakhir adalah lighting. Nah, lighting itu kita nggak harus membeli lighting seperti yang ada di gambar. Ini cuma contoh aja lightingnya seperti apa. Kita cukup menggunakan available light atau window light yang udah ada, misalnya matahari itu murah, gratis, nggak harus beli. Jadi kalian bisa mendapatkan itu secara gratis di luar rumah. Nanti akan saya kasih tahu caranya gimana menggunakan available light yang menghasilkan output yang maksimal nantinya gitu. Next. Next. Nah, yang ketiga adalah plating dan properties. Nah, kenapa ini saya bedakan? Karena menurut saya ini adalah 2 hal yang berbeda, teman-teman. Ini sebenarnya pendukung foto produk juga, dan ini sebenarnya kunci utama dalam foto produk tuh ada di sini. Gimana caranya menarik konsumen itu ada di properti sama platingnya itu kayak gimana gitu. Next. Nah, di plating itu sebenarnya apa sih bedanya antara plating dan properties? Jadi perbedaan antara plating dan properties itu adalah plating itu merupakan penyajian atau penataan makanan di atas piring dengan memperhatikan komposisi sehingga dapat memiliki value atau estetika. Sedangkan properties adalah barang atau material pendukung produk sehingga produk dapat terlihat menarik. Jadi bedanya secara sederhana itu, plating itu adalah barang atau material yang ada di dalam piring. Sedangkan properties itu adalah barang atau material pendukung yang ada di luar piring. Gitu teman-teman. Kalau plating, mungkin Bang Didin bisa di-mute suara dari teman-teman. Dan plating ini biasanya kalau food fotografi yang udah profesional itu dia menggunakan food stylist atau bisa dibilang chef atau koki gitu untuk menata platingnya itu seperti apa sehingga terlihat menarik.
Tapi berhubung kita masih newbie, pemula, kita nggak usah lah menyewa staff ataupun koki. Kita bisa gunain, kita bisa apa ya, menata atau menyusun bagaimana plating dari produk itu secara lebih menarik. Itu dengan bantuan referensi dan kreativitas kita. Itu teman-teman. Nah, plating ini tuh sebenarnya kayak nama lainnya tuh kayak topping gitu loh teman-teman. Topping dari makanannya kita yang relate, yang berhubungan dengan makanan kita. Misalnya plating ya, kita contohkan di sini adalah kita ambil ya waffle atau enggak mie deh, mie yang paling gampang. Mie. Jadi kalau mie itu biasanya kan ada topping ya, toppingnya itu ada telur, terus ada ayam kuah gitu atau ayam suwir, terus ada ijo-ijonya, entah ijonya itu timun atau daun bawang, daun goreng. Jadi kayak hijau, warnanya tuh hijau, kuning, terus ada orange-nya juga. Nah, itu kita padu-padakan. Jadi kita harus memahami tone warna di sini. Jadi apa ya? Maksudnya tuh topping itu disesuaikan dengan produk kita gitu loh teman-teman. Jangan sampai produknya kita mie, tapi toppingnya coklat. Itu kan nggak sesuai ya. Itu pasti teman-teman tahu lah. Topping yang sesuai itu yang seperti apa dengan produk kita. Itu benar-benar disesuaikan, ditata serapi mungkin dan sebagus mungkin. Itu berdasarkan referensi yang sudah kita bikin di awal dan berdasarkan kreativitas kita yang sudah kita bikin di awal waktu kita menyusun konsep foto. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya plating ini susah-susah gampang sih. Gitu. Biasanya tuh kalau misalnya fotografer itu dia itu punya makanan yang menyerupai produk aslinya tapi tidak bisa dimakan. Jadi benar-benar makanan itu tuh makanan yang kayak apa ya, miniatur gitu loh. Jadi bisa gampang untuk dipindah, gampang untuk diatur fotonya gitu. Jadi benar-benar kayak miniatur gitu. Nah, oh ya, aku kasih tips juga. Kita nggak usah lah ya kita pakai miniatur gitu. Yang penting kita benar-benar menyiapkan konsep fotonya seperti apa, itu menurut saya sudah cukup. Dan untuk untuk menonjolkan makanan, nah biasanya ada satu studi kasus, misalnya rawon ataupun soto. Kita punya produk rawon ataupun soto berkuah kan. Nah kalau kita taruh rawon ataupun soto itu di dalam kuah, itu kan biasanya ikannya nggak kelihatan kan. Jadi kayak semacam kuah aja kan. Nah itu nggak menarik teman-teman. Nah caranya gimana biar ikannya itu terlihat, dagingnya rawon itu terlihat, itu gimana? Nah caranya teman-teman kita rawonnya itu di dalam mangkoknya itu kita kasih penyangga. Misalnya penyangganya itu berbentuk lingkaran, entah itu styrofoam ataupun apalah, ataupun papan yang bentuknya bundar, disesuaikan dengan bentuk mangkoknya. Kita taruh di dalam mangkoknya itu, terus kita tuang kuahnya, terus dagingnya itu kita taruh di atasnya penyangganya itu. Jadi seolah-olah dagingnya itu muncul dari atas kuahnya. Itu sebenarnya tips and triknya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dalam food fotografi ini, makanan yang untuk foto itu jangan dimakan, karena kan itu penuh dengan manipulasi ya. Gimana caranya produk itu lebih menarik. Jadi dikasih penyangga, dikasih warna-warna yang sesuai dengan produknya itu gitu. Jadi benar-benar itu penuh dengan kayak tips and triknya gitu biar produk itu terlihat menarik. Dan kalau misalnya kita ambil sudut pengambilan gambar dari atas, itu kan produk kelihatan flat kan, kelihatan datar. Nah itu makanya harus dikasih penyangga biar produk itu terlihat muncul dari atas gitu teman-teman. Nah itu yang bikin produk kita itu lebih menarik daripada yang flat nggak ada penyangganya. Jadi biasanya di bawah piring ataupun di bawah produknya itu biasanya dikasih penyangganya biar terlihat seolah-olah produk itu tuh tebal, terlihat produk itu tuh menarik gitu, muncul gitu.
Gitu teman-teman, itu yang plating. Nah, kalau properties, nah ini saran saya, properties itu biasanya menggunakan background, antara background bawah dan background samping itu biasanya berhubungan atau relate atau sama. Nah, background yang tepat itu warna background yang tepat itu lebih pudar daripada warna produknya itu. Kenapa kok gitu? Untuk membentuk perspektif dari konsumen untuk stay fokus pada produk kita. Jadi kalau misalnya kita produknya mie kan, background mie-nya warnanya kuning, nah background-nya merah, otomatis otak kita akan berfokus pada yang lebih mencolok, merah kan. Nah itu nggak bagus teman-teman. Yang bagus itu kalau produknya kita kuning, background-nya misalnya putih, ataupun abu-abu, terus ataupun kuning yang agak pudar dari warna minyak itu bisa. Itu pokoknya warnanya itu relevan, relate, dan lebih pudar daripada produk kita. Sehingga konsumen itu dapat stay fokus pada produk kita. Yang dilihat itu adalah produk kita, gitu teman-teman. Jadi kalau bisa gitu. Dan penggunaan properties itu biasanya nih teman-teman, background-nya itu saya menggunakan kain belacu. Bisa kain belacu, tile, satin juga bisa. Terus kain lap dapur itu juga bisa, tapi yang bersih ya. Yang bersih. Terus kalau misalnya kertas yang warna-warni itu biasanya kertas manila. Itu kalian bisa dapetin di toko buku, itu gampang banget yang warna-warni itu. Terus ataupun papan yang bertekstur. Nah, di Shopee itu ada papan yang bertekstur ataupun papan untuk background foto, meja juga bisa yang warnanya putih, itu juga bisa, dan lain sebagainya. Itu contoh-contohnya kalau misalnya background-nya. Nah, biasanya properti yang digunakan itu adalah properti yang berasal dari bahan ataupun alat dari produk tersebut. Gitu. Misalnya propertinya tuh saya sarankan itu bahan ataupun alat dari produk yang kita jual itu. Misalnya kan mie ya, teman-teman mie. Nah, mie itu biasanya bahannya kan dari apa ya? Mie kuah ya, mie kuah. Itu biasanya propertinya sumpit ya. Alatnya tuh sumpit. Terus atau enggak sumpit, garpu ataupun sendok itu alatnya kan. Kalau bahannya mungkin tepung bisa jadi, ataupun telur terus dikasih jeruk nipis itu juga bisa didampingin. Terus biasanya kalau mie itu dimakan sama apa yang anget-anget juga, misalnya teh itu juga bisa dikasih sambal, itu juga. Halo. Halo. Iya Kak, udah dengar. Ini tadi kok nge-close sendiri ya saya, teman-teman, aku juga nggak tahu. Ya, lanjut Nah, Kak. kita lanjut ya. Kepencet. Apa ini mana ya? Oke, siap. Maaf ya, tadi ke-close sendiri. Kita lanjut ya. Jadi kita tadi sampai ke properties. Jadi itu bisa digunakan. Halo, Citra. Ini kenapa ya kok nge-close sendiri ya? Coba lagi, Cit. Apa? Coba diterusin aja. Barusan.
Oh ya udah, sampai ke properties nih. Maaf ya teman-teman, aku nggak tahu ini kenapa kok bisa nge-close sendiri. Mungkin jaringannya atau gimana juga nggak tahu. Tapi aku nggak megang apa-apa, serius. Mungkin bisa di next, properties. Nah, tadi kayaknya udah cukup ya teman-teman yang properties. Pokoknya menggunakan alat dan bahan yang relate sama produk kita. Oh ya, dan juga di properties ini kita penting banget untuk memahami warna dari properti kita. Jadi kalau misalnya kita menggunakan properti itu kalau bisa warnanya itu sesuai dengan foto produk kita. Nah, itu tadi balik lagi. Buat warna background-nya itu lebih pudar kan. Sedangkan warna propertinya, warna properti pendukungnya itu adalah warna-warna yang warna properti yang ada di produk kita. Jadi misalnya nih, kan ini ada produk warnanya itu kan kuning kan. Otomatis yang berhubungan dengan warna kuning itu adalah coklat. Yang masih nyerempet itu warna coklat. Nah, kita bisa gunakan propertinya itu dengan menggunakan warna coklat itu sendiri gitu. Jadi cari bahan-bahan atau warna atau properti yang sesuai dengan produk kita. Tuh, teman-teman, ini penting banget sih. Nah, biasanya kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa search di Google ataupun di Pinterest itu palet warna, color palette. Jadi color palette brown, color palette yellow. Nah, di situ ada kayak gradasinya gitu loh, teman-teman. Gradasi yang cocok dengan warna produk kita tuh apa. Misalnya kalian kan nge-search tuh color palette brown. Nah, di brown itu nanti ada gradasinya, warna coklat yang seperti apa atau warna yang relate dengan brown itu warna apa aja. Nah, itu kalian bisa gunain itu untuk mencari properti dengan warna yang senada sesuai dengan color palette itu. Itu teman-teman. Bisa di next. 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 Din. Nah, tadi kan Mas Haidar tanya kan, gimana lighting yang sebenarnya mampu menghasilkan output visual produk yang bagus dan yang menarik itu sebenarnya lightingnya seperti apa. Nah, lighting itu ada dua secara general. Itu ada available atau window light sama studio light. Jadi available light itu gampang banget dapetinnya dengan bantuan sinar matahari. Nah, kalau studio light itu biasanya dengan lampu yang ada di studio. Kita harus beli, kita harus punya duit dulu baru bisa beli lightingnya itu gitu. Tapi di sini menurut saya lebih worth it kalau kita menggunakan available light sih, menggunakan sinar matahari. Kalau bisa nih teman-teman, kalau foto produk itu sekitar jam berapa ya? Jam 9 sampai jam 11 ataupun jam 1 setengah 2-an sampai jam 3 sore. Jadi kayak menghindari panas matahari yang terik banget. Jam 12 itu kan terik banget ya teman-teman. Itu bakalan apa ya, maksudnya kurang, menurut saya sih kurang maksimal ya, karena itu benar-benar panas. Nanti lightingnya itu dia akan menimbulkan shadow gitu, shadow yang terlalu kelihatan gitu. Jadi kalau bisa itu kalau nggak pagi ya sore, tapi jangan sore yang senja gitu, jangan sore yang masih ada sinar mataharinya. Dan kalau bisa sinar mataharinya itu bukan yang mendung, tapi yang benar-benar ada mataharinya. Nah, lightingnya itu kalau bisa ya teman-teman, lightingnya itu dari cahaya matahari itu jangan dari atas teman-teman lightingnya, tapi dari sudut samping. Jadi kayak di contoh ini yang tengah itu kan dari jendela ya teman-teman, dari jendelanya itu dari samping, jadi cahayanya itu dari samping atau dari atas tapi agak ke samping, jangan yang dari atas yang lurus gitu. Itu sebenarnya nggak bagus sih, karena itu akan menimbulkan
bayangan di foto produk kita gitu. Jadi kalau bisa apa namanya cahayanya itu dari samping atau dari sudut 45 derajat kira-kira ya. Nah, segitu. Nah, kalau bisa, kalau misalnya ada nih kalian punya papan putih ataupun apa ya, styrofoam yang putih, itu bisa dibuat pantulan cahaya. Jadi itu bisa membuat foto kalian lebih apa ya, produknya itu lebih lebih cahayanya tuh lebih terlihat dan glow up di produknya itu kalau ada pantulannya, karena itu akan menghasilkan pantulan cahaya yang cahayanya tuh lebih terang gitu loh teman-teman, dari kalau daripada nggak ada pantulan cahayanya gitu. Kalau bisa itu menggunakan pantulan cahaya, dan itu cuman menggunakan styrofoam ataupun papan yang warnanya putih ataupun apa yang berbau warnanya putih yang bisa dia berdiri sendiri. Nah, itu teman-teman, nggak usah yang mahal-mahal ya. Kalau emang nggak ada, ya nggak apa-apa, pakai sinar matahari aja itu, tapi sudutnya dari samping. Nah, gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Mas Krisna nih. Mau nanya, pertama, dalam fotografi produk, misal baju. Nah, seringkali yang saya tahu produk baju itu identik dengan menggunakan model. Ada tips lain nggak selain foto baju itu pakai model, dan seberapa penting model itu untuk foto produk baju? Kedua, fotografi produk kan identik dengan desain. Misalkan kita bikin poster, makanan, atau produk. Seberapa penting sih desain untuk sebuah produk? Dan lebih bagus mana foto produk dengan konsep yang dijelaskan Kak Citra tanpa desain atau polosan dibanding foto produk yang didampingi sama desain? Maaf agak menyimpang. Pertanyaannya sangat bagus sekali, sangat panjang ya teman-teman. Tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak relate dengan pembahasan pada hari ini. Tapi nggak apa-apa, kan saya coba untuk jawab, tapi nanti di akhir, karena yang baju, yang fotografi untuk baju itu adalah hal lain ya. Nanti kalau saya jawab di pertengahan gini, takutnya memecah fokus kalian. Jadi untuk yang fotografi baju itu akan saya jawab di akhir. Nah, saya akan jawab foto produk makanan yang diselingi dengan desain. Dengan desain, dan itu sebenarnya yang bagus itu yang desain atau yang polosan. Gitu kan. Nah, menurut saya pribadi ya teman-teman, ini kan saya menjelaskan tentang fotografi produk. Sebenarnya itu adalah apa ya, wewenang dari si pelaku bisnis itu sih, mau di desain ataupun mau enggak, mau polosan. Tapi di sini saya menjelaskan mengenai bagaimana cara memotret produk meskipun tanpa desain, tapi tetap terlihat epik dan menarik. Itu bagaimana caranya gitu loh. Jadi kalau misalnya desain, menurut saya nih teman-teman ya, kalau misalnya dalam sebuah foto itu udah terlihat menarik, misalnya tone warnanya udah bagus, dia menggunakan properties yang benar-benar udah kalian tata sebagus mungkin, itu menurut saya tidak menggunakan desain tidak masalah. Karena itu sudah menjual, produk kita itu sudah memiliki value sendiri, sudah memiliki nilai estetika. Ketika kita menggunakan properties dan plating gitu, dengan menggunakan sudut pencahayaan tepat, angle-nya sudah tepat, menurut saya tanpa desain pun itu nggak masalah. Nah, biasanya kalau foto produk itu menggunakan desain, itu biasanya untuk feed Instagram. Itu penting banget untuk desain feed Instagram. Itu penting banget kalian bisa menyertakan desain itu sebagai pendukung juga foto produk kalian. Tapi ternyata setelah saya beberapa kali research ya teman-teman, ternyata konsumen itu lebih menyukai foto produk yang asli. Jadi perlu apa ya, lebih menyukai, lebih prefer kepada foto produk yang asli, benar-benar yang asli tanpa desain. Jadi kita benar-benar menggunakan plating dan properties dan itu sebagainya itu untuk mendukung supaya produk kita itu lebih menarik gitu. Karena itu akan memunculkan perspektif, ini loh produk yang asli tanpa desain, tanpa apa gitu.
Jadi lebih menarik dan lebih nyata gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kita mau menggunakan desain itu sebagai pendukung, itu nggak masalah. Tapi jangan semuanya itu menggunakan desain. Kalau bisa harus ada foto yang benar-benar asli tanpa desain, cuma kita mainkan editing sekedar kontras ataupun exposure-nya gitu, teman-teman. Jadi benar-benar konsumen itu tidak kecewa terhadap produk yang akan dibeli gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya pakai desain, tapi itu sebagai pendukung aja, bukan sebagai yang utama. Gitu. Nah mungkin bisa di next. Ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau kalau pakai diffuser tuh kayak penyaring gitu, apa gimana ya? Pakai Windows Live. Ini untuk Mas Haidar, perlu diffuser nggak kalau pakai Windows Live? Kalau biasanya sih kalau saya sih langsung aja ya, nggak perlu untuk menggunakan alat tambahan ataupun apa, tapi langsung gitu. Jadi kita foto di halaman rumah tuh ya, yang masih ada gentengnya atasnya. Jadi sinar mataharinya tuh datangnya dari sana, jadi langsung. Terus kita foto dari atas ataupun dari depan gitu. Jadi nggak perlu ada apa ya alat tambahan gitu loh teman-teman. Jadi langsung aja kalau pakai Windows atau file belek tuh langsung jepret aja gitu. Tapi angle-nya tetap disesuaikan gitu. Mungkin bisa di next. Next. Nah, ini menuju yang terakhir nih, geng. Ini ada angle atau sudut pengambilan gambar. Nah, ini yang perlu digarisbawahi itu, sudut pengambilan gambar itu ada dua. Dari depan sama dari atas. Nah, kita nggak semua produk itu bisa diambil dari sudut depan, dan nggak semua produk juga bisa diambil dari sudut atas. Jadi yang bisa diambil dari sudut depan itu adalah produk-produk yang mempunyai leveling atau tingkatan. Ini sepertinya ada tipu. Oh, enggak tipu. Kalau dari depan itu dia itu produk yang kita miliki itu memiliki tingkatan atau memiliki saf-saf gitu loh, teman-teman. Kayak misalnya burger ataupun roti apa ya, rainbow cake. Rainbow cake itu kan kalau misalnya kita apa ya, kita belah itu kan dia memiliki tingkatan kan. Itu lebih baik ngambilnya itu dari sudut depan atau dari sudut samping, jangan dari sudut atas. Karena kalau seperti burger itu diambil dari sudut atas, maka dia akan kelihatan flat dan tidak menarik gitu loh. Tidak menarik. Karena apa? Keunggulan dari produk itu dilihat hanya dari samping gitu. Karena dia mempunyai tingkatan-tingkatan gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Pokoknya produk yang memiliki tingkatan itu harus dilihat dari dipotret dari sudut depan gitu ataupun samping. Nah, gitu teman-teman ya. Terus kalau misalnya untuk yang dari atas itu adalah produk produk makanan yang dia memiliki topping di atasnya. Yang kalau kita lihat dari sudut samping, dia flat, dia nggak memiliki tingkatan. Kayak donat ya. Misal donat, kita mau susun seperti tingkatan itu kan nggak mungkin ya, karena kan di setiap donatnya itu punya topping. Kalau kita susun, ntar toppingnya nempel antara satu donat sama yang lain, itu nggak mungkin. Jadi kita harus mengambil sudutnya itu dari atas. Nah kalau dari atas itu kan kita harus membuat produk itu seolah-olah tuh muncul ke permukaan kan. Seperti yang saya bilang tadi, itu harus ada penyangganya teman-teman di bawah. Jadi kalau misalnya pakai piringnya itu di bawah dikasih penyangga. Jadi biar apa? Biar produknya tuh kelihatan tuh lebih lebih tebal gitu, lebih muncul gitu loh teman-teman. Kalau misalnya flat itu kesannya tuh kurang menarik dan kurang memberikan value atau nilai tambah dari suatu produk itu gitu teman-teman. Terus mungkin bisa di next. Nah, yang terakhir itu adalah editing. Nah, editing ini sebenarnya saya mau bahas, cuman
kalau editing itu harus dibahas satu sesi full ya teman-teman. Karena nggak cukup kalau dibuat seperti cuplikan-cuplikan seperti ini gitu. Jadi saya cuma menjelaskan secara sederhana aja gimana sih editingnya itu untuk foto produk makanan itu seperti apa gitu. Karena kalau misalnya saya jelasin secara detail itu bakalan lebih panjang banget penjelasannya. Nah, untuk tutorial editing nih teman-teman, kalian bisa dapatkan free gratis di YouTube. Kalian ketik tutorial cara mengedit foto makanan atau playlist gitu, itu udah muncul dan banyak banget. Tapi di sini saya menjelaskan 2 aplikasi yang sering saya gunakan untuk mengedit hasil foto saya. Jadi saya mengedit itu kebanyakan di HP karena memang laptop saya itu tidak kurang mumpuni gitu loh untuk mengedit. Jadi saya belum bisa menggunakan laptop saya. Jadi menggunakan handphone biasanya. Nah, itu biasanya saya menggunakan VS Code X. Jadi VS Code-nya itu yang X atau yang premium. Atau kalau misalnya memang nggak punya, itu bisa pakai Adobe Lightroom. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah kalau ketika kita mengedit teman-teman, jangan sampai kita merubah warna dari produk kita. Jadi misalnya produk kita warnanya kuning, mie kuah warnanya kuning. Kita jadikan temperaturnya itu biru. Itu jelas nggak menarik teman-teman. Itu udah terus mie-nya jadi agak biru, agak kusam. Itu sebenarnya nggak menarik, nggak nggak bagus gitu loh untuk dijadikan sebuah foto produk. Nah, kalau bisa jangan sampai merubah warna. Kan biasanya ada tuh yang merubah warna, misalnya dari kuning jadi kehijauan, terus jadi kecoklatan tuh kan, ada caranya, ada tutorialnya. Tapi saya kurang suka gitu. Saya pengen saya lebih menonjolkan warna asli dari produk kita sendiri, tapi tetap bagus. Nah, caranya itu dengan menambahkan exposure. Yang pertama itu exposure, teman-teman, itu ditambahkan. Terus menambahkan kontras. Kontrasnya itu ditambahkan, kalau fotografi itu ditambahkan dikit. Terus highlight, kayak highlight-nya itu ditambahkan juga. Sedikit saja, biasanya itu ada tutorialnya teman-teman di YouTube. Terus temperatur teman-teman yang perlu diperhatikan itu adalah temperatur dari foto produk kita. Kalau bisa, tone warna yang dipilih itu adalah tone warna yang warm, yang panas, yang pokoknya yang ke arah warm gitu loh. Kalau misalnya foto produk, karena itu lebih menarik daripada ke arah yang cool atau dingin, yang ke arah yang kebiruan. Itu kurang menarik kalau ke arah kebiruan. Lebih baik kalau fotografi itu ke arah warna-warna yang warm, yang warna-warna yang kayak ke arah kecoklat atau sedikit panas gitu, sehingga kayak menggugah selera konsumen gitu teman-teman. Nah, ini penting banget dipahami warna yang seharusnya digunakan untuk editing itu warnanya seperti apa, yaitu warna-warna yang warm, warna-warna yang panas gitu loh, agak panas tapi nggak kepanasan juga, jadi yang benar-benar diatur sepas mungkin gitu, secukup mungkin, jangan yang terlalu berlebihan, juga jangan yang terlalu pucat gitu. Nah, udah ya. Terus, ini ada pertanyaan nih. Faktor apa aja sih Kak dalam food fotografi biar kelihatan enak banget kayak mau meninggal? Kayak mau meninggal gitu kan, kayak yang di selebgram itu. Jadi faktor apa saja itu udah saya sebutin sebenarnya. Kak, itu kan udah ada 6 elemen kan. Yang pertama adalah konsep foto, dan yang kedua adalah setting up tools, plating dan properties. Terus selanjutnya ada lighting, angle, sama editing. Jadi itu 6 elemen yang sebenarnya perlu diperhatikan supaya produk kita itu lebih menarik, terus kayak mau meninggal gitu loh. Ya gitu teman-teman. Mungkin bisa di next, Bang. Next. Nah, ini nih. Slide yang paling favorit. Nah, closing statement-nya,
menurut saya sendiri, kunci dari fotografi itu tuh ada 2 faktor, guys, yang perlu kalian ketahui. Ini benar-benar based on story and based on my experience. Itu cuma ada 2 yang harus kalian perhatikan selama kalian memotret. Itu yang pertama adalah depend on your creativity, dan yang kedua adalah depend on your reference. Jadi maksudnya apa? 2 faktor ini tuh saling berkaitan ternyata, teman-teman. Kalau kita mau menghasilkan foto produk yang bagus, kita harus memerhatikan, kita harus menggunakan insting, feeling, dan kreativitas kita, serta bergantung sama referensi kita. Loh, terus gimana sama orang-orang yang nggak kreatif? Emang ada ya orang yang nggak kreatif? Nggak ada, teman-teman. Orang yang nggak kreatif tuh nggak ada. Semuanya tuh punya otak, semuanya tuh punya kreativitas, cuman mungkin masih tertutup atau mungkin belum terbuka untuk hal-hal yang berbau kreatif gitu loh, teman-teman. Jadi itu kreativitas itu memang harus diasah, harus dibiasakan. Nah, cara membiasakan kreativitas itu ya teman-teman, ini sedikit tips aja ya kalau dari saya sendiri. Itu cara mengasah kreativitas kita, gimana sih caranya, kok bisa sih menghasilkan foto yang bagus, kok bisa sih estetik gitu, kok bisa sih kayak gini, kok kepikiran ya kamu gini-gini, kok bisa sih kayak gitu. Itu karena sering melihat referensi, teman-teman, sering melihat foto-foto orang lain, sering melihat referensi dari Pinterest, dari Instagram gitu. Melihat referensi itu bukan berarti kita itu plagiat ya, teman-teman. Karena kalau ketika kita melihat referensi, terus kita sinkronkan dengan kreativitas kita, maka hasilnya itu nggak mungkin 100% sama dengan yang contoh itu. Gitu, teman-teman. Jadi kayak kita harus menggunakan insting kita atau kreativitas kita dalam memotret. Dan semuanya itu bergantung pada referensi kita. Jadi kita harus sering-sering melihat foto orang lain. Itu intinya. Kita harus sering-sering melihat foto orang lain, melihat foto hasil foto dari fotografer, maka kreativitas kita akan diasah. Jadi ketika kalian melihat sesuatu yang menarik, itu langsung otaknya tuh langsung automatically atau secara otomatis kalian tuh langsung, ini bisa nih dibuat properti ini itu bisa karena kita sering-sering melihat referensi. Kayak ibaratnya kita sering baca. Kalau referensi itu ibaratkan kayak kita sering baca. Jadi kalau misalnya ada ilmu pengetahuan yang sekiranya relevan, kita langsung nyambung gitu loh, teman. Otak kita tuh langsung kayak nyambung gitu. Jadi menurut saya sih 2 faktor itu sih yang penting dan sampai saat ini benar-benar saya terapkan gitu. Dan mungkin dari teman-teman nih ada yang ditanyakan, bisa mikrofonnya bisa di-on-in, terus kita bisa tanya jawab langsung gitu. Videonya juga bisa di-on-in nih, karena kan kayaknya udah selesai ya. Mungkin Bang Didin gimana, Bang Didin? Ini udah selesai penjelasan dari saya. Ya Kak, jadi tadi yang nanya tuh peserta dari Mas Haider kalau nggak salah. Saya menanya tentang setup gear-nya, bisa sekalian dijelasin. Oh ya, di sini saya nggak menjelaskan setup gear-nya itu seperti apa ya, Kak. Karena setup antara kamera mirrorless ataupun DSLR dan kamera HP itu sangatlah berbeda. Dan ini lebih kayak ke kamera handphone ya, teman-teman. Kan kita memanfaatkan apa yang ada. Kalau misalnya menggunakan kamera mirrorless ataupun DSLR, itu bisa banget. Dan biasanya sih saya hanya mengandalkan segitiga exposure aja. Jadi saya cuma menyeting ISO, shutter speed, sama aperture. Cuma itu aja. Jadi yang saya setting cuma itu aja. Selebihnya saya pakai aplikasi editing. Jadi cuma itu aja yang saya otak-atik. Dan itu balik lagi teman-teman, nggak ada dari ketiga settingan itu menggunakan kamera DSLR itu nggak ada yang paten gitu loh, yang harus ISO-nya harus segini. Kalau foto produk tuh nggak ada yang paten. Itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Pencahayaannya kan tiap tempat itu memiliki pencahayaan yang berbeda-beda kan teman-teman. Jadi kayak nggak bisa gitu loh matok yang bener tuh yang seperti apa sih Kak, setup gear-nya tuh itu nggak bisa. Saya sendiri nggak bisa karena saya berbeda-beda gitu. Beda angle biasanya beda settingan juga. Sesederhana itu gitu, serumit itu.
Emang Masnya pernah ngerasain rasanya mau meninggal kayak gimana? Mas jawab, Mas. Hai. Kayak mau sekarat gitu ya. Sampai meninggal. Oh ya, udah Din. Ya, jadi oh iya, ini satu slide lagi nih, masih ada slide nih. Bentar ya. Nah, ini slide yang terakhir. Silakan dilanjutkan, Kak. Mana nih? Enggak sih, ini cuma penutup aja ya teman-teman. Mungkin kalian bisa cek IG saya @citraayunm. Terus buat kolaborasi juga bisa kirim lewat DM Instagram ataupun lewat email gitu teman-teman. Jadi udah cukup segitu. Ini kayaknya anak habis sama oh ya, udah. Dari teman-teman, silakan kalau ada yang mau nanya, silakan hidupkan mic ataupun kalau mau chat di ininya langsung nggak apa-apa. Krisna Westi itu raise hand. Mau tanya atau gimana ya, Kak ya? Ayo teman-teman hidupin dong itunya mikrofonnya sama videonya biar lebih hidup gitu loh. Masa cuma 2 sih aku aja. Hostnya ini pasti baru bangun tidur ya. Ayo dong. Pertanyaannya yang mana, Kak? Oh iya pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Oh iya Mas, maaf lupa. Terus Kak, pertama dalam fotografi produk, misal baju. Nah, seringkali yang saya tahu produk baju itu identik dengan menggunakan model. Ada tips lain nggak selain foto baju itu pakai model dan seberapa penting model itu untuk foto produk? Nah, kalau di produk baju itu sebenarnya sama aja sih teorinya itu sama aja. Bisa diambil dari sudut depan, angle yang dari depan, angle yang dari atas, menggunakan properti juga bisa gitu. Nah kemarin saya juga sempat garap yang untuk baju juga dan kurang lebih sama. Ini tuh sama kayak produk fotografi karena yang saya jelaskan ini produk fotografi yang secara general. Tapi saya lebih fokuskan ke makanan karena apa? Karena sasaran KKN dari Bang Didi itu lebih ke makanan. Makanya judulnya itu food photography, tapi isi materinya itu produk fotografi secara general gitu loh teman-teman. Jadi sama aja sebenarnya. Terus kalau misalnya lebih worth it menggunakan model nggak sih sebenarnya? Kalau bisa, kalau misalnya foto baju itu disisipin dengan model. Nah, sama kayak tadi kalau di makanan itu kan kita harus memegang kan in your hand tadi yang referensi yang ketiga itu kan kita harus memegang makanan itu supaya konsumen itu dapat mengambil kesimpulan berapa ukuran dari produk makanan itu. Nah, itu sama halnya dengan kita itu menggunakan pakaian. Jadi kalau pakaian itu kan nggak bisa dipegang ya. Jadi kayak dipakai kan kalau pakaian itu kan. Kalau baju itu dipakai. Jadi tahu size-nya itu modelnya itu misal tingginya berapa itu kan dikasih tahu biasanya di description itu kan dikasih tahu tingginya seberapa terus kurus atau berisinya itu kan terlihat gitu. Jadi si konsumen ini dapat melihat sebenarnya seberapa atau seberapa fitkah baju itu ketika dipakai. Jadi punya gambaran. Nah, itu sebenarnya penting juga sih kalau misalnya buat fotografi produk seperti baju. Itu lebih baik juga dikenakan gitu teman-teman untuk menarik konsumen untuk memberi kepercayaan kepada konsumen bahwa produk ini tuh benar-benar real dan ukurannya tuh segini loh kalau dipakai gitu. Modelnya tuh kayak gini loh kalau dipakai. Kan biasanya beda tuh antara dipajang pakai hanger sama dipakai itu biasanya auranya berbeda teman-teman.
kadang tuh kalau saya misalnya mau belanja baju gitu ya, kalau bajunya tuh di hanger aja tanpa dipakai, itu kayak kurang sreg gitu loh. Karena kayak kadang tuh dipajang itu bagus, tapi ketika dipakai itu biasa aja. Jadi kayak nggak ada kesan yang menarik gitu loh. Cuma kayak itu bagus, tapi ketika saya pakai atau ketika itu dipakai dengan orang lain, itu terlihat biasa aja gitu. Jadi kalau dalam baju mungkin lebih baik ada selingan dipakai oleh model gitu. Nah, tips untuk model itu sebenarnya nah ini apa sih tips untuk model? Ada tips lain nggak selain foto baju itu pakai model? Tadi sudah saya jelaskan kalau bisa menggunakan fat lace. Jadi dari atas ngambil fotonya, ditata sedemikian rupa. Kalau dari samping kan kalau baju nggak bisa ya, dari depan tuh nggak bisa. Jadi harus dari atas gitu. Itu menggunakan properti yang relate. Misalnya kalau misalnya kita jualan baju, itu propertinya itu seperti jam tangan, terus celana, sepatu juga bisa, terus buku-buku juga bisa, tas juga bisa. Lebih gampang sih kalau misalnya foto pakaian itu, terus kayak bunga-bunga itu juga bisa, terus kain, kain itu juga bisa untuk menambah nilai estetika juga, itu juga bisa itu. Udah, mungkin udah terjawab Mas Krisna. Ini dari teman-teman nih, ada yang ditanyakan. Ada lagi nih Kak, dari Gibran. Tanya nih, katanya, Kak, maaf sebelumnya saya ingin bertanya. Jika kita mengkonsep produk food, namun tidak ada properti tambahannya, apa yang dilakukan oleh Kak Citra? Gitu. Itu nggak ada properti. Berarti ini sengaja emang dibikin nggak ada properti ya? Atau emang benar-benar nggak ada dan kita pengen foto produk gitu ya? Nah, tadi mungkin balik ke slide yang itu yang konsep foto. Balik ke slide yang konsep foto yang pertama, yang stand alone. Nah, jadi sebenarnya kita bisa tetap melakukan foto produk ketika tidak ada properti sama sekali. Atau emang nggak pengen ribet. Tapi sebenarnya harus ribet sih teman-teman kalau misalnya kita mau dapat uang. Itu harus ribet, harus capek, harus ngerasa lelah, harus ngerasa seriuh mungkin, baru kita mendapatkan feedback yang benar-benar banyak. Sebenarnya seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalnya emang kalian emang apalagi malas ataupun mager gitu, stand alone ini merupakan satu pilihan teman-teman. Kalau misalnya nggak ada properti yang mendukung, itu bisa hanya menggunakan background polos aja dengan syarat backgroundnya tidak boleh menonjol daripada produknya. Tadi saya ulang berkali-kali. Jadi ini penting banget karena kadang ada kesalahan dari teman-teman tuh, apa backgroundnya tuh apa lebih mencolok gitu loh daripada produknya. Itu akan memecah konsentrasi dari si pembeli. Jadi simpelnya nih, kalian tetap bisa melakukan foto produk itu hanya dengan stand alone ini. Jadi benar-benar kayak foto produknya tuh dibiarkan sendiri aja, entah itu ditidurkan atau diberdirikan kayak gitu dengan background yang polos ataupun background yang bertekstur nggak apa-apa, tapi jangan yang rame gitu loh, jangan yang lebih rame dari produknya gitu. Kalau bisa gitu ya teman-teman. Jadi produknya itu tetap yang apa ya, yang lebih mencolok gitu loh. Jadi tetap bisa dilakukan gitu meskipun nggak ada properti sama sekali. Dan yang kedua adalah referensi yang ketiga, mungkin bisa di next ke referensi yang ketiga Bang Yudin. Itu produknya itu in your hand. Jadi itu nggak menggunakan properti sama sekali, cuma menggunakan piring ataupun packaging. Ataupun kalau kalian misalnya menjual minuman boba ataupun minuman-minuman itu cuma dipegang aja, modalnya cuma tangan doang, sama packaging dari produknya kita, dipegang aja. Jadi
itu dipegang, terus background-nya itu background tembok yang polos ataupun tembok-tembok yang ada di sekitar kita lah, intinya gitu. Ditambah mungkin kalau misalnya ada bayangan itu lebih bagus, memberi nilai estetika. Tapi bayangannya ya disesuaikan gitu teman-teman, jangan sampai bayangan itu menutupi produknya. Jangan sampai, kalau bisa bayangan itu tuh cuma ada di background-nya aja, jadi yang produknya itu nggak kena bayangan gitu loh. Jadi tetap fokusnya ke produk gitu teman-teman. Jadi tetap bisa dilakukan kok kalau misalnya tanpa properti gitu. Terus mungkin ada lagi dari teman-teman, Gibran mungkin. Mas Silakan Dana, dari ayo Kak, teman-teman. kolaborasi. Ayo Mas Kue. Ya, mungkin ada teman-teman nih yang mau ngomong nggak apa-apa guys, bisa di-onin speakernya, nggak usah malu-malu, serius santai aja. Marentina, Maren, Kak mau tanya, oke. Gimana sih munculin feel ke foto produk, objeknya benda mati, biar kita ngerasa puas dan klop dengan hasil dari foto yang kita ambil. Gimana sih munculin feel ke foto produk? Nah, itu gini Ren dan teman-teman. Jadi cara memunculkan feel, sebenarnya feel itu kalau saya nganggapnya lebih ke taste ya, ke taste kita, selera kita tuh nyampe ke apa ya, ke konsumen gitu. Nah itu gimana sih caranya? Nah tadi sempat saya jelaskan di yang pertama, di slide yang pertama. Din pindah ke slide pertama yang itu apa namanya, yang konsep foto yang with properties, konsep foto yang with properties. Nah, kita bisa menyisipkan cerita dengan konsep foto. Ya, nah ini yang with properties ini. Jadi kan saya pernah baca tuh di website gitu tentang food fotografi itu. Nah, cara menyampaikan feel atau taste itu juga bisa dilakukan dengan kita sebelum kita memotret foto itu, kita itu tahu gitu loh cerita di balik foto itu. Kayak misalnya tuh gini loh teman-teman, kayak tadi yang saya sudah jelaskan, misalnya kita pengen ceritanya itu produk kita kan roti, misal kita pengen ceritanya itu roti itu keadaan roti itu setelah dipanggang dari dapur, ceritanya kayak gitu. Nah, kita bikin cerita itu menjadi real, tapi melalui sebuah foto yang nggak bergerak. Itu gimana caranya? Nah, itu bisa menggunakan properti yang ada di dapur. Jadi kita set seolah-olah foto itu ada di dapur, dan foto itu menceritakan roti yang setelah dipanggang gitu loh teman-teman, setelah dipanggang. Jadi di situ ada oven, ada grid pemanggangan, oven atau microwave yang kecil itu, bukan oven yang besar. Terus itu mungkin ada lap gitu, terus ada kayak mixer, terus kayak ditata tuh seberantakan mungkin gitu. Ditata tuh seberantakan mungkin. Jadi nanti ceritanya tuh bakalan nyampe ke konsumen gitu, meskipun konsumen tuh sebenarnya nggak tahu itu tuh rotinya itu habis dipanggang atau apa, mereka kan nggak peduli ya. Tapi di situ tuh lebih feel-nya tuh lebih dapet gitu loh teman-teman, kalau misalnya kita menyisipkan cerita di situ, meskipun yang melihat pun tidak paham itu, tapi feel-nya tetap masuk. Oh ini kok keren ya, oh gini ya, berarti prosesnya itu gini gitu loh. Setidaknya tuh ada kayak hal yang menarik gitu teman-teman di dalam produknya kita gitu. Atau enggak ya, kalau setelah itu kan tadi makan ya roti, atau enggak pas kita set di meja itu, makanan itu mau dimakan, jadi kayak dibikin makanan itu tuh dikasih topping, terus ada kayak tangan kita di situ, tangan mau orang yang makan atau tangan orang yang mau ngambil, jadi seolah-olah memang itu bentuk final dari produk yang dihasilkan oleh kita gitu. Jadi kayak itu benar-benar ketika
kita mau dimakan tuh bentuknya gini loh, ternyata sebagus ini gitu bentuknya gitu. Jadi kayak kita set di meja makan gitu dengan peralatan yang ada di meja makan. Misalnya nih kayak lap itu harus ada sih teman-teman, kain tuh harus ada. Terus meja yang bertekstur, terus ada sendok sama garpu, ada mangkok, ada minuman di situ gitu. Jadi seolah-olah kita mau makan gitu. Jadi feel-nya itu lebih dapet gitu loh teman-teman. Lebih dapet ketika kita menyisipkan cerita di situ gitu. Itu kemarin gitu. Mungkin teman-teman nih ada yang mau tanya lagi atau sharing deh, sharing. Saya pernah gini, terus akhirnya nggak jadi itu gimana ya gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing gitu. Kak Aji kayaknya mau Ternyata sharing. capek, guys. Ternyata capek, guys, ngomong, guys. Garing. Ya, silakan teman-teman yang mau nanya atau mau sharing-sharing, silakan. Ayo, Kak Aji atau Mas Kak Yusrin. Dana, Mas Eki, Mas Eki, Mas Dana, Mas Krisna, Mas Haidar, Mas teman-teman Abul. yang lain, Mas Abul, teman-teman yang lain mungkin bisa sharing. Mungkin kalau seumpamanya dari teman-teman udah cukup sepertinya Kak, dan penjelasannya tadi udah lengkap banget ya, udah sangat teknis sekali, dan juga apa ya, saya tuh mendengarnya tuh terwaw-wow gitu loh. Kalau kata tadi Mas siapa tadi yang bilang rasanya kayak mau meninggal, nah itu penjelasannya tuh sampai kayak gitu, saking luar biasanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri, kepada Mbak Citra Ayu yang sudah merelakan waktu yang berharganya sehingga bisa mengisi materi kelas KKN ini, dan juga harapannya teman-teman nanti bisa apa ya, mendapatkan manfaat dari materi yang disampaikan, dan jangan lupa dipraktekkan juga karena seperti yang tadi Mbak Citra sampaikan, foto produk tuh penting banget buat apa istilahnya ya, mengengage, menarik perhatiannya konsumen, buat membuat konsumen tuh membeli produk kita. Jadi saking pentingnya. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semua, dan saya dari sebagai host meminta maaf jika terdapat kesalahan baik dari segi teknis ataupun dari segi lainnya. Dan juga terakhir, buat teman-teman yang ingin mendapatkan e-sertifikat bisa menghubungi saya ataupun Mbak Citra langsung. Nanti langsung PC aja ya. Kalau pengen dapetin sertifikatnya, jadi nanti bisa langsung diurus. Buat teman-teman yang sudah mendaftar akunnya di SD UNED juga bisa langsung diisi kuisnya, sudah saya masukkan. Jadi nanti bisa langsung saya approve attendance-nya, dan juga bisa langsung cetak sertifikat. Buat teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, terutama kepada pemateri. Mungkin pemateri ada last sentence atau closing statement, silakan. Oh ya, terima kasih terima kasih banyak nih untuk teman-teman yang emang mau secara sukarela masuk ataupun join dalam webinar kali ini. Dan maaf banget kalau misalnya tadi ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun terlalu cepat, terlalu belepotan, itu saya mohon maaf karena saya memang masih pertama kali ini menyampaikan materi. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman mau sharing lebih lanjut, bisa hubungi saya via DM Instagram ataupun email yang sudah tertera dalam materi ini. Terus mungkin itu bisa di-download nggak sih materinya, Din? Bisa di-share nggak sih? Oh ya, Bisa. itu di-share di mana? SD UNED. Oh iya, jadi teman-teman bisa download materinya juga di SD UNED. Jadi untuk mendapatkan sertifikat itu kalian harus daftar di SD UNED. Gitu. Memang sangat ruwet karena itu peraturan dari UNED-nya sendiri. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Jadi gitu. Gitu teman-teman. Kalau mau sharing lebih lanjut bisa PC ataupun
hubungi saya gitu. Udah, terima kasih teman-teman. Jadi cukup sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.